Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wianda Rahima Zakia, biasa dipanggil Wida dengan NIM 222222444. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membuat video tentang pelafalan fonem-fonem bahasa Indonesia dan pembentukannya, bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Erwin Salvariansi, MPD. Baik, selanjutnya ada fonem. Fonem adalah unit terkecil dari bunyi dalam bahasa yang dapat membedakan makna. Peran fonem dalam membedakan makna sangat krusial karena tanpa fonem yang tepat, komunikasi menjadi tidak efektif. Selanjutnya ada vokal atau vokoid, yaitu bunyi ucapan yang terbentuk oleh udara yang keluar dari paru-paru dan ketika melalui tenggorokan mendapat hambatan. Adapun vokal dalam bahasa Indonesia berjumlah 6, yakni A, I, U, E, O, dan E. Pembentukan vokal ini didasarkan pada posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, dan maju mundurnya lidah. Lanjut, ada vokal berdasarkan bagian lidah. Yang pertama ada vokal tinggi atau yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas seperti I dan U. Yang kedua ada vokal madya atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas seperti E dan O. Lanjut, ada vokal rendah atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah dimundurkan lagi sejauh-jauhnya seperti A. Baik, selanjutnya ada vokal berdasarkan gerak lidah. Yang pertama vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan seperti I, E, dan A. Yang kedua ada vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya E. Yang ketiga ada vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah atau pangkal lidah seperti U dan O. Lanjut, ada konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dalam pengucapannya udara mengalami hambatan atau gesekan yang menyebabkan perbedaan. Bunyi berdasarkan tempat dan cara artikulasi dalam bahasa Indonesia. Jenis-jenis huruf konsonan yaitu semua huruf kecuali huruf vokal. Ada 21 huruf konsonan yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Konsonan berdasarkan daerah artikulasi. Yang pertama adalah konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan ialah F dan V. Yang kedua ada konsonan apiko atau dental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah T, D, dan N. Selanjutnya ada konsonan glotal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. Bunyi yang dihasilkan ialah hamzah. Yang keempat ada konsonan laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara yang keluar digeserkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan ialah H. Selanjutnya ada konsonan apikoalveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah S, Z, R. Baik, lanjut pada diftong. Dalam penulisan diftong dilambangkan oleh dua huruf vokal dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya bunyi au pada A dan U pada kata harimau. Grafem pada suku kata mau tidak dapat dipecahkan menjadi ma dan U. Penggunaan diftong juga berbeda pada setiap deretan vokal. Tiap vokal pada barisan mendapat hembusan nafas yang sama atau hampir sama. Vokal tersebut juga termasuk ke dalam dua suku kata yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Baik, lanjut pada huruf diftong di awal kata. Contoh pemakaian huruf diftong pada awal kata ialah aileron, autodidak, aigendom.
Sedangkan penggunaan huruf diftong pada posisi tengah kata yaitu balairung, taufik, dan boykot. Lanjut pada huruf diftong di akhir kata. Pemakaian huruf diftong pada akhir kata adalah pada kata pandai dan harimau. Selain itu, contoh huruf diftong AI, AU, EI, dan OI yang tidak dipenggal yaitu pandai, aula, saudara, survei, dan amboy. Baik, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau banyak kekurangan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.